Selamat malam, selamat bertemu kembali di channel RN. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di malam ini. Mari kita sama-sama memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam. Itu atas penyertaan-Mu, bukan kehebatan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Biarkan juga kami selalu setia kepadamu dan selalu memahami kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami merenungkan ayat di malam hari ini, sehingga itu menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kami kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Bapa, berkenanlah ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Mari kita baca bersama Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Itulah ayat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan agar kita selama hidup di dunia ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita melupakan tentang perkenanan Tuhan. Kita tidak menyelami, tidak memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan. Kita menjalaninya dengan suka-suka kita, dengan hedon kita, padahal kita harus tahu, kita harus mengisi kehidupan ini dengan benar-benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang berkenan di hadapan Tuhan ialah kita akan takut, kita harus takut akan Tuhan. Karena itu adalah awal dari hikmat dan kunci untuk kita hidup yang berkenan di hadapannya. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan adalah kunci untuk hidup yang berkenan. Jadi kita harus punya kunci kehidupan, yaitu melakukan segala firman Tuhan. Kita tidak mau ada kesia-siaan selama kita hidup di dunia ini. Hidup itu di dunia ini hanya sementara, saudara. Oleh sebab itu, kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kecil. Hal kecil pun kita harus mengandalkan Tuhan. Saya belajar dari kehidupan. Dulu saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup saya kacau, tidak punya damai, selalu marah. Saya tidak bisa mengendalikan amarah kepada siapapun. Apabila saya tidak senang, saya akan marah. Tapi dengan proses kehidupan dan memahami kehendak Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita, kenapa kita harus amarah? Menjadikan saya saat ini
jarang, tidak ada, kadang-kadang tidak pernah marah. Bahkan yang menyakiti saya pun sekalipun saya hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Apabila ada orang yang kasar kepada saya karena saya sudah tua, kadangkala di kumpulan marga, kadangkala yang kita anggap seperti anak, mereka lupa. Masih banyak kita orang Kristen hanya memandang keberadaan orang itu, tidak menghormati lagi orang yang tua, sehingga kadangkala mau kasar dalam pemikiran saya. Tetapi saya hanya dalam hati, Tuhan, lihatlah mereka terhadap saya serahkan semuanya hanya ke tangan-Mu. Itu karena proses kehidupan. Saya selalu, orang menyakiti saya selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kendali. Bukan kita yang harus membalas, biar Tuhan yang membalas. Percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam suatu kecil dan besar penting untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengandalkan segala sesuatu. Jangan kita mengandalkan diri sendiri, karena itu akan kesia-siaan. Kita akan kecewa. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan selalu semua rencana kita taruhkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa kadang-kala merencanakan sesuatu dengan yakin dan percaya keyakinan kita. Tidak, saudaraku yang terkasih. Kita tetap harus menyertakan Tuhan dalam setiap hal. Karena yang mengendalikan hidup kita ini adalah Tuhan. Yang menciptakan dunia ini dan kita adalah Tuhan. Jadi siapa yang nomor satu? Yaitu Tuhan Yesus. Kita harus selalu berserah kepadanya. Selalu menyerahkan segala kehidupan kita, rencana kita, keinginan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada orang pintar, tidak ada apapun yang selain Tuhan Yesus. Hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada ramalan manusia, itu tidak ada. Semua Tuhan Yesus. Kita hanya melakukan pendekatan, kita melakukan komunikasi. Kedekatan kita sejauh doa. Kalau kita selalu berdoa kepadanya, kita menjalin hubungan yang erat, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan selalu mendengar kehendak Tuhan, dan kita mengetahui mana kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Tentu kita bisa membedakannya apabila kita memang benar-benar melakukan firman Tuhan dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berkenan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita percuma, hidup itu tidak bernilai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan ialah hidup kudus. Hidup kita harus kudus. Hidup kita harus menghasilkan buah. Hidup yang membawa damai sejahtera. Hidup yang kudus yaitu hidup yang kudus dan terpisah dari dosa. Hidup yang menghasilkan buah dalam segala aspek kehidupan. Hidup yang membawa damai sejahtera dan sukacita, bukan pembawa huru-hara, bukan membawa biang keributan, tetapi membawa nilai positif. Kadangkala kita melihat ada orang yang hari-harinya ingin ribut.
itu dia tidak ada kasih dan tidak menjadi pelaku firman, karena dia tidak membawa damai kepada seseorang. Kita mempunyai teman, kadang-kadang kita merindukannya karena kita itu dekat kepada dia, itu kita merasa enak. Jadi kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan itu membawa damai sejahtera. Kita selalu merindukannya, kita membayangkan wajahnya setiap doa kita. Melihat kelembutannya. Kelembutan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya. Itulah yang harus kita menjadi pedoman dalam hidup kita, dan kita harus melakukannya, dan kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa positif bagi orang lain, membawa damai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga saya kebanyakan Muslim. Saya percaya kepada Tuhan Yesus dengan proses pengenalan yang begitu panjang. Siapa Tuhan Yesus itu? Dulu saya tidak mengetahui siapa Tuhan. Masa Tuhan Yesus beranak? Masa Tuhan Yesus manusia? Itu bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus begitu dekat, kita kadang bisa menangis. Kenapa? Tidak dari dulu aku mengenalmu ya Bapa. Kenapa baru sekarang? Tahun 81 saya sudah mengenal Tuhan Yesus dengan proses yang panjang. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya dan kenapa dia menjadi manusia, itu dipahami dengan proses hikmat dari Tuhan. Tidak ada yang mengajarin saya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Sangat bersyukur. Saya bahkan setiap hari di doa saya mohon Tuhan tidak meninggalkan saya, agar Tuhan berkenan kepada saya. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memahami apa yang agar Tuhan berkenan kepada kita. Kita sebagai umat Kristen belum tentu Tuhan itu berkenan juga kepada kita. Banyak KTP kita Kristen, tapi kelakuan kita tidak seperti umat Kristen. Masih senang selingkuh, berjudi, bermabuk-mabukan, amarah, berdusta, melakukan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu jelas, itu tidak berkenan. Sedangkan para pendeta, para sintua, para majelis, belum tentu Tuhan juga berkenan apabila dia tidak melakukan semua firman Tuhan. Pengkhotbah pun belum tentu, saudaraku. Jadi kita harus memahami benar-benar isi Alkitab. Harus membaca ayat demi ayat. Harus mencari apakah Tuhan berkenan kepada saya. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak tahu apakah Tuhan berkenan kepada kita. Itu adalah kesia-siaan. Jadi kita harus benar-benar membaca ayat Alkitab setiap hari, harus merenungkannya. Karena kita harus mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang bagaimana. Ternyata kuncinya adalah hidup yang kudus. Hidup kudus, hidup menghasilkan buah, hidup yang membawa damai sejahtera kepada sekitar kita, pada orang lain, saudara, pada keluarga kita, rumah tangga kita. Jadi saudaraku yang terkasih, marilah kita memulai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jaga lidah kita, jaga hati kita, pikiran kita, agar kita selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga
benar-benar kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin kita selalu umatnya menjadi anak-anak yang benar-benar berkenan dan menghasilkan buah dan selalu dikasihinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, belum terlambat. Mari kita berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Bertobat untuk segala kesalahan kita. Kita datang kepada Tuhan merundukkan diri dan merendahkan diri. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup, yang jauh dari segala hal yang iri dengki, keinginan daging. Itu harus kita buang walaupun itu sulit. Karena sampai saat ini juga saya masih berkeinginan daging. Wajar, kita masih manusia. Walaupun saya sudah tua, tapi kita masih punya keinginan, punya baju baru, punya tas baru, itu masih keinginan baru. Tapi dengan berjalannya waktu itu bisa kita menahannya, karena lebih penting kita memberi kehadirat Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang benar-benar menjadi pembawa damai dan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Setiap pergumulan, rencana, keinginan kita. Terima kasih. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Engkau berikan dan kami telah sampaikan. Biarlah ya Bapa, kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami harus hidup kudus dan menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami menghasilkan buah di sekitar kami ya Bapa. Bapa dalam surga, sehingga kami tidak mempermalukan Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau berikan kesempatan, kesehatan, sehingga selalu dapat menyampaikan firman ini. Hamba masih belajar ya Bapa. Oleh sebab itu berikan hikmat sehingga bisa menghidupi firman ini ya Bapa, sehingga bisa disampaikan oleh saudara kami terkasih dalam Tuhan, sehingga bisa memahaminya bersama-sama. Ya Bapa dalam surga, saat ini begitu banyak orang dalam pergumulan hidup ya Bapa, di dalam hidup yang dalam krisis. Kami yakin apapun yang terjadi di dunia ini, kami tahu bahwa kami selalu mengandalkan Engkau, sehingga Engkau ya Bapa selalu menjaga melihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kau tidak akan memberikan kami kekurangan ya Bapa. Dunia ya Bapa akan kami tinggalkan, oleh sebab itu ya Bapa, kami akan selalu menuju ke kemuliaan dan kerajaan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, semua apa yang terjadi di dunia ini atas kendali-Mu. Kami berlindung di sayap-Mu ya Bapa, berlindung di hadapan-Mu. Kami yakin percaya Engkau selalu menuntun membimbing kami. Saat ini begitu banyak ada yang sakit, dalam kelemahan tubuh, sembuhkan, berikan kesempatan ya Bapa untuk mereka hidup menjadi lebih baik dan untuk menjadi pelayan-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Dan Engkau mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.